Shalom semuanya, selamat malam. Suara saya terdengar ya. Baik, terima kasih atas undangannya. Waktu saya di Makassar beberapa kali, saya belum pernah deh ke PD ini. Beberapa kali ke JSM, beberapa kali ke VD ya. Lalu pernah ke, lupa saya namanya. Yang di dalam gereja itu PD apa sih, punyanya Melisa itu. Kok punyanya Melisa, yang ada Melisa. Baik. Enak sekarang ya, kalau ke Makassar tinggal buka pintu kamar, masuk ruangan sebelah, sampai deh Makassar. Sekarang ini pandemi itu salah satu keuntungannya ya, kita bisa terbang kemanapun dalam sekejap. Hari ini saya ke Makassar, minggu lalu saya ke Bandung, sama kemana ya? Oh, ke Aussie, minggu sebelumnya bisa ke Kudus, ke Jogja, Bandung lagi, luar biasa. Kalau biasanya saya mesti terbang-terbang, sekarang tinggal buka pintu kayak Doraemon, langsung pindah kota, pindah pulau. Baik, tadi nama saya udah disebutkan Devi, perkenalan saja, nama lengkap saya Antonia Maria Devi Yuwana, saya dari BPK Surabaya. Baik, pada malam hari ini saya mendapat tema kuasa pujian penyembahan. Saya lihat di sini, wah, sudah semuanya udah luar biasa, udah terbiasa dengan yang namanya pujian penyembahan, sudah mengerti apa itu pujian penyembahan. Baik, Bapak Ibu sudah terkasih, sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi, banyak orang yang mengeluh susah, banyak orang yang bilang bisnisnya mundur, bahkan ada yang gajinya dipotong karena jam kerjanya dikurangin, ada yang omsetnya turun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena pengurangan karyawan dan sebagainya. Sudah terkasih, kalau kita lihat PD nih, biasanya nih kalau di PD sini, kalau offline berapa orang yang hadir? Aduh, miris bilangnya. Nggak tentu juga. Kalau offline nggak tentu juga? Ya. Offline ya 20-an. 20-an, oke. Kalau tempat saya, kalau offline sih sekitar 100-an. Tapi begitu online nih, begitu pada Zoom, aduh kita nih kehilangan, bahkan para pelayan itu kita hilang. Kita coba kontak, ayo dong ikut PD, alasan mereka nonton YouTube, siaran ulang, tapi kita juga nggak ketemu. Kalau PD paling di tempat saya tuh sekitar 40, sampai kalau sometimes bisa 80, bisa 100 lebih juga online, tapi kita nggak tahu itu umat dari mana gitu ya. Umat se-Indonesia bisa hadir semua begitu ya. Tergantung siapa pembicaranya. Nah, kalau kita mau melihat teman-teman kita, masa sulit seperti ini, diajak kumpul biasanya lebih sulit. Ya, ayo dong kita kumpul bersama-sama, kita doa sama-sama. Aduh, sulit. Ayo dong ketemu, kita nggak bisa ketemu, kita ketemu lewat Zoom aja, supaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling bercerita. Sulit. Wah, sulitnya setengah mati, nggak bisa ketemu. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pujian penyembahan kira-kira ya pada para teman-teman kita? Mereka sulit pujian penyembahan atau makin giat pujian penyembahan? Dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira teman-teman kita makin rajin atau makin sulit? Bapak Ibu sudah terkasih, biasanya kalau masa sulit, kita doanya kenceng. Doanya apa? Memohon, terus meminta, dan minta. Biasanya sih begitu. Kalau di Surabaya, mungkin Makassar enggak ya. Tapi kalau suruh pujian penyembahan, sebentar, saya lagi ada masalah, saya lagi minta. Ayo kita memuji Tuhan, sebentar, saya lagi fokus sama doa saya, sama permintaan saya. Loh, kita mau bersyukur pada, bersyukur nih lagi banyak masalah, lagi minta-minta. Nah, sudah terkasih. Ya, mungkin kita mendengar seperti itu. Atau mungkin Anda dan saya, kita juga yang seperti itu. Baik, kita mau bahas, apa sih kuasa pujian dan penyembahan itu? Kalau saya baca di captionnya yang saya terima, bahwa di PD lalu dimulai dengan nyanyi. Apa sih nyanyi itu? Ya, kita semua ini ada di dalam persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Apa sih persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik, atau kita menyingkatnya PDPKK?
Biasanya kalau di Surabaya apa sih? Mereka ngomongnya orang karismatik itu ya orang-orang yang tepuk tangan tuh ya. Kalau nyanyi tepuk tangan. Atau kita sendiri tanya, kamu tuh orang karismatik ya? Iya. Apa sih karismatik itu? Waduh, kita kebingungan. Kita bingungan, apa ya karismatik itu ya? Ya nggak tahu, karismatik itu pokoknya kita kumpul, doa bersama, tepuk tangan, lagunya enak-enak, bukan lagu puji syukur gitu deh. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya jangan sampai kita orang pembaruan, ngomongnya jangan karismatik, tapi kita orang pembaruan, kita nggak ngerti apa itu pembaruan karismatik Katolik. Dan ini bukan rahasia umum, banyak orang yang hadir di PD, tapi mereka saat ditanya di luar, nggak ngerti apa itu artinya PD, PKK, apa artinya pembaruan karismatik, kenapa kok disebut karismatik, nggak ngerti. Ya. Nah, kita mau bahas dari awal ya, supaya kita paham, kita mengerti. Nah, kita namanya persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Ya, persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Satu persatu kita mau bahas. Apa yang dimaksud persekutuan? Persekutuan ini adalah persatuan keluarga Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus dengan model persekutuan gereja perdana. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, saat para rasul, mereka Yesus sudah wafat, Yesus sudah naik ke surga, para rasul tinggal sendirian, bukan ditinggal sendirian, sudah tidak ada lagi Yesus. Apa yang para rasul lakukan? Mereka hidup bersama. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, mereka hidup bersama-sama. Mereka berbagi, mereka memuji Tuhan bersama-sama, mereka menyembah Tuhan bersama-sama, mereka bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Kalau ada yang berkekurangan, mereka saling membagi. Kalau ada yang susah, mereka saling membantu. Suatu persekutuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Anda dan saya kita orang pembaruan. Maka PD kita haruslah menjadi seperti itu. Jangan sampai PD itu menjadi ada IO-nya begini. Kamu besok WL, kamu besok nyanyi, singer, kamu besok cari pembawa firman, kamu yang ini. Dah selesai, nanti pada hari hanya begitu, terus siapa lagi cari firman, begini. Itu bukan persekutuan doa, Bapak Ibu. Itu adalah kumpulan IO, event organizer. Kita bukan begitu. Tapi kita dalam persekutuan doa, itu adalah kita semua satu keluarga. Siapapun yang hadir di situ adalah keluarga. PD bukan milik WL, PD bukan milik ketua PD ataupun pelayan PD atau tim PD itu, tetapi siapapun yang hadir, kita semua adalah anggota keluarga di situ. Maka kita semua harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, kesalahan banyak orang adalah pada saat datang ke PD, itu maunya apa? Minta. Aku butuh firman Tuhan. Aku butuh dikuatkan, aku butuh dilayani, aku butuh dihormat, disambut, aku butuh diberi sukacita, aku butuh diberi jalan solusi. Nah, kalau yang datang semuanya butuh, waduh, itu bukan persekutuan doa. Mungkin apa ya namanya ya? Lions Club atau apa. Tetapi pada saat kita datang ke persekutuan doa, namanya keluarga, maka tujuan kita datang adalah kita memberi. Kita berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih, berbagi sukacita, berbagi semangat, berbagi api roh. Sehingga kita ini nggak akan lagi ada cuek, kita mesti berbagi shalom. Bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ada sukacita, ya. Ketemu sukacita kalau kita datang sebelah kita, mukanya ditekuk. Saya bilang, halo, shalom. Atau nggak kenal, diajak kenal. Seperti tadi, si Seneng tadi. Si Sri apa si Seneng tadi ya? Dia bilang, Ning, saya biasanya akan menyapa-nyapa. Ya harus begitu. Karena yang datang adalah keluarga kita. Kalau di PD saya akan bilang, yang namanya tim penyambut tamu, itu paling penting. Kenapa? Pada saat masuk di PD, bertemunya kan terima tamu. Kalau terima tamu cuekin, terima tamu, mau datang, datanglah, mau masuk, masuklah, no, sana tuh banyak kursi, pilih-pilih sendiri. Aduh, kasihnya nggak ada. Tetapi pada saat datang langsung disambut,
Shalom, aduh terima kasih udah datang, aduh kangen Ibu, aduh senang Bapak datang, wow luar biasa, puji Tuhan. Orang akan merasa diterima. Pada saat masuk ada sukacita, dia pun akan memperlakukan orang lain sekitarnya juga sama. Nah, itu yang harus kita praktekkan, bukan karena saya ini tamu, kamu harus menghormati saya. Tidak ada tamu, tidak ada tuan rumah, tetapi semuanya sama. Persekutuan doa ini adalah rumah kita. Maka semuanya harus merasa satu keluarga. Itu dimulai dari situ Bapak Ibu Saudara terkasih. Dimulai bahwa aku datang ke rumahku, aku pulang. Bukan karena aku, kalau orang Jawa bilang dolan. Dolan itu apa ya? Cuman main, singgah ya. Bukan singgah, tapi itu adalah rumahku. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya benar-benar penerima tamu tuh benar-benar. Nah, kadang-kadang kita ada anak-anak kan. Nah, anak-anaknya itu kita bawa. Begitu oma-oma yang datang, itu yang gandeng anak kecil. Digandeng, terus oma duduk sini, senang oma-oma sama anak lucu-lucu begitu ya. Nah, saudara terkasih, itu adalah yang namanya persekutuan. Doa, apa yang terjadi? Kita dari masuk ke PD, dari tanda salib dimulai di awal dan nanti akan ditutup di akhir, itu semua adalah sebuah doa. Ya, kata-kata yang kita ucapkan adalah sebuah doa. Pujian, syukur, penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, itu semua adalah rangkaian dari suatu doa. Nah, yang menyedihkan, sometimes kadang-kadang persekutuan doa mengatakan bahwa pada saat kita hadir di persekutuan doa, yang terpenting adalah firman. Petot, salah. Yang terpenting adalah pujian, penyembahan. Karena yang namanya juga persekutuan doa, maka intinya adalah doa, ya. Karena kita online begini susah juga ya, apalagi kalau kameranya ditutup, kita nggak tahu. Itu di balik kamera itu lagi tiduran, lagi nonton TV, lagi makan, atau mungkin lagi cuci-cuci piring, atau lagi ngapain, lagi sambil sapu-sapu, lagi sambil ngapain, atau bahkan mungkin ditinggal mandi. Pernah loh ditinggal mandi, gawatnya ditinggal mandi, kameranya lupa dimatiin, itu pernah kejadian. Jadi dari belakang kelihatan semua, kita, aduh, itu gimana nggak akan langsung hostnya bingung dimatiin kameranya, begitu bisa juga terjadi, ya. Hati-hati kalau sudah kita terus aku pede sambil ini sambil itu. Bapak Ibu sudah terkasih, kita namanya doa, maka kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap doa. Ya. Yang datang itu Tuhan Yesus loh. Saya yakin kalau yang datang itu menteri atau presiden atau bahkan gubernur, nggak mungkin gubernur datang di depan kita terus kaki kita diangkat, kita sambil makan begini-begini atau seenaknya atau nggak hormat, nggak mungkin. Gubernur aja lewat di depan kita akan sikap dengan hormat. Ini pada saat kita persekutuan doa yang hadir Tuhan Yesus, maka kita harus berikan sikap doa yang baik kepada Tuhan. Ya, nah yang ketiga adalah persekutuan doa pembaruan karismatik. Nah, apa yang dimaksud pembaruan? Pembaruan itu adalah pembaruan hidup Kristiani oleh Roh Kudus secara menyeluruh, ya. Jadi kita ini menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia seutuhnya. Kemudian pembaruan ini mempengaruhi pembaruan hidup di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa saya membahasnya dari depan? Karena ini sangat menentukan bagaimana kita saat pujian penyembahan. Yang dimaksud pembaruan karismatik adalah pembaruan hidup kita oleh Roh Kudus. Hidup kita dibarui, kita mengalami sesuatu yang berubah oleh Roh Kudus. Segala aspek kehidupan dari cara pandang kita, roh kita, semangat kita, diri kita, pengetahuan kita, cara berpikir semuanya dibarui oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus boleh menguasai diri kita seutuhnya. Nah, seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus seutuhnya nggak akan bisa diam. Tidak akan bisa diam menyimpan itu sendiri. Tetapi pada saat seorang dibaharui, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan membiarkan Roh Kudus menguasai dirinya, maka bisa seperti orang hiperaktif. Hiperaktif yang bagaimana? Pinginnya memuji Tuhan,
pengennya bersekutu, pengennya bercerita tentang Tuhan, pengennya tuh membagikan tentang kasih Tuhan, pengennya orang lain juga mengalami apa yang aku alami, pengennya transfer spirit, transfer iman, transfer kasih, transfer segalanya. Itu namanya orang pembaruan karismatik, dalam hatinya tuh menggebu-gebu. Dalam hatinya tuh bersemangat, aku nggak bisa sendiri, aku nggak bisa tahan sendiri, aku harus bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami seperti yang aku alami. Nah, saudara terkasih, itulah kita hadir di persekutuan doa karena kita mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus sudah menguasai kita, maka karisma Roh Kudus akan ada bersama dengan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Karisma, karunia Roh Kudus, ya. Pada saat Roh Kudus menguasai kita, beserta dengan karunia-Nya itu ada bersama dengan kita. Nah, maka disitulah pada saat kita pujian penyembahan, karunia Roh Kudus muncul, karisma ada di mana-mana. Pada saat ada orang datang dengan beban berat, dengan hati yang bagaimana sedih, kita bersama-sama memuji Tuhan, ya. Karisma muncul. Di sini ada seorang ibu yang sedang terbeban dengan anaknya. Ibu, Tuhan menjamah engkau. Tuhan mendengar doamu. Bersyukurlah. Wow, ibu itu merasa dijamah Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih engkau mendengar doaku. Sukacita terjadi. Ya, ada yang sedang sakit, sedang memuji Tuhan. Dikatakan di sini ada seorang bapak yang sakit kepala, saat itu Tuhan sedang menjamah, ada aliran panas yang mengalir. Wah, bapaknya mengalami kesembuhan, sukacita. Nah, itu yang dinamakan dengan karisma muncul. Karunia, ada 9 karisma: bahasa roh, sabda pengetahuan, nubuat, kebijaksanaan, penyembuhan, mujizat, penafsiran, tafsir bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Semuanya tuh bisa muncul pada saat semua yang ada di dalam persekutuan doa, ataupun orang-orang yang di dalam persekutuan doa itu adalah orang-orang yang mengalami pembaruan. Ya, saudara terkasih, pada saat orang-orang yang mengalami pembaruan berkumpul, wow, lalu bersama-sama memuji Tuhan, waduh, luar biasa. Di situ terjadi, ya. Nah, terjadi apa? Seterusnya nanti di belakang. Nah, persekutuan doa pembaruan karismatik Katolik. Kita adalah orang Katolik. Kita ada dalam gereja Katolik. Pada saat kita orang-orang pembaruan, pada saat kita orang-orang yang mengalami pembaruan, maka secara otomatis pasti dan harus, maka kita akan semakin menyadari kehidupan kita sebagai seorang Katolik, sebagai seseorang yang berada dalam gereja Katolik. Sakramen menjadi hidup. Firman Tuhan menjadi hidup. Kita semakin mencintai gereja, kita semakin mencintai Tuhan. Kita bertumbuh. Wah, saudara terkasih, pada saat kita mengalami pembaruan, pada saat itu kita selalu dengan doa, pada saat kita datang ke Ekaristi, wow, hidup, hati kita hidup. Bayangkan kalau di dalam gereja itu semua adalah orang-orang yang mengalami pembaruan, orang-orang yang membiarkan Roh Kudus bekerja, semuanya hidup. Alangkah indahnya gereja kita. Sakramen menjadi luar biasa. Ya, sudah terkasih, pada saat kita menghayati itu semua, maka persekutuan doa ini adalah sarana untuk kita mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Tempat di mana orang-orang umat itu berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, yang sedang letih lesu dan berbeban berat, mendapat kasih dari kiri kanannya, mendapat sukacita dari yang hadir, mendapat kekuatan dari yang hadir, merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga orang-orang baru ini bisa bertumbuh. Seperti tadi kesaksiannya dari Sisning. Dia nggak ngerti, tapi pada saat mengalami kuasa pujian penyembahan, saat berada dalam di mana orang bersama-sama menyembah dan dia merasakan hadirat Tuhan, maka ingin bertumbuh. Itu juga yang kita ingin, agar orang-orang yang hadir di persekutuan doa kita bertumbuh. Dan kita
Orang yang sudah mengalami pembaruan hidupnya berpusat kepada Kristus. Mau berbicara Kristus, mau apa Kristus. Kalau dalam posisi ini Kristus melakukan apa ya? Kalau dalam keadaan ini ngomong apa ya? Kalau dalam keadaan ini bertindak apa ya? Nah, sehingga kita itu selalu keinginannya bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, saya ikut persekutuan doa sejak saya SMA kelas 3 atau itu saya masih nggak rutin, saya rutin sejak kuliah tahun 90 ya. 90 saya aktif di persekutuan doa, berarti sampai sekarang berapa? 31 tahun ya. Di muda-mudi. Dan saya mulai melayani tahun 94. Sampai 98 saya berhenti karena saya kerja di luar negeri. Lalu saya balik lagi setahun kerja, menikah. 2000 saya bergabung di satu persekutuan doa selama 17 tahun ya. Setelah saya menikah, lalu mulai tahun 2017 saya pindah ke persekutuan doa di paroki saya. Kalau yang sebelumnya itu perjalanan saya ke sana tuh bisa 1,5 jam, 1 jam seperempat, tapi sekarang di paroki saya cuma 3 menit ya, 3 menit. Nah, ada cerita yang mau saya bagikan. Persekutuan doa yang ada di paroki saya ini sudah berumur waktu itu 10 tahun, ya, 10 tahun. Kondisinya bersekutu di garasi. Umatnya yang namanya garasi, bisa bandingkan lah garasi sebanyak-banyaknya berapa? 20, 30 begitu. 20, 30 itu pun harus dijemput. Dijemput satu mobil dan ada satu lagi di dekat-dekat kita ini masih sekitar berapa kilometer tuh masih banyak kampung-kampung begitu, kita sediain satu angkot untuk jemput-jemput. Nah, sampai segitunya tuh. Saya belum bergabung, saya bawa firman di situ, lalu dibilang, ayo mari bantu di PD ini. Aduh, saya bilang, timnya ada berapa? 4 orang. Satu konsumsi, satu ketua, satu bendahara, satu seksi sibuk yang nyari pembicara, yang nyari tim pujian. Itu aja, saya bilang itu aja. Iya. Hah? Terus ini kita jemput apa? Ayo dong bantu. Saya bilang begini. Hah? Bantu. Bentar ya, saya bawa doa ya. Dalam hati saya terbeban, dan saya melihat bagaimana ini benar-benar bisa bertahan 10 tahun hanya IO. Mereka nggak punya apa-apa, tim pujian panggil lah, pembicara panggil. Mereka cuma punya duit aja. Dan orang-orang yang datang dikasih makan, dikasih kendaraan, dan sebagainya. Saya nggak langsung jawab. Saya bawa doa 3-4 bulan. Akhirnya saya bilang, oke, saya bantu. Ya, kita doa. Kita buat acara di ulang tahun yang 10 tahun ini, kita buat acara besar. Begitu ya, acara besar. Oke, saya katakan acara besar. Nah, singkat cerita, acara besar itu sukses, 500 orang, dan dari situ kita mendapat tim yang tadinya 4 orang, naik menjadi 25 orang. Waduh, 25 langsung saya bagi, terima tamu, tim pujian, pendoa, perlengkapan, medcom, semuanya lengkap. Sudah terkasih, dan sejak itu setelah habis ulang tahun, kita pindah ke balai paroki. Yang hadir nggak kurang dari 100. Kalau kita adakan seminar bisa 500 yang hadir. Puji Tuhan, karena apa? Doa, dan doa. Nah, sekarang saya akan bercerita doa yang bagaimana yang kami lakukan. Sudah terkasih, pada saat kita berdoa, dikatakan di 1 Samuel 16:17 dikatakan Tuhan melihat hati. Ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berjumpa dengan Allah. Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat dulu, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena ada kuasa dalam pujian. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 7, di situ Gideon mau melawan pasukan Midian yang banyak begitu. Dia ada 20.000 orang. Tuhan bilang kebanyakan 20.000 orang. Di tes lah, tinggal 10.000. 10.000 kebanyakan, suruh minum. Cara minum yang benar tinggal 300. Oke, 300. Sekian banyak pasukan hanya dengan 300 orang. Tetapi apa yang terjadi? Gideon memuji Tuhan, Gideon menyembah Tuhan.
nggak perlu bertempur, pasukannya bisa seperti kelepek sendirian, dia menang. Lalu kalau kita lihat kisah para rasul pada saat Paulus dan Silas ya di penjara, mereka tidak mengatakan, Tuhan kenapa kami begini, Tuhan kami di penjara, Tuhan kami ini kan rasulmu, Tuhan kami memberitakan tentang Engkau, mana Tuhan mana? Tidak. Mereka tidak begitu. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah mereka bersama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara terkasih, saya percaya Paulus dan Silas pujian penyembahannya bukan seperti pada saat kita Zoom terus kita sambil yang di sana pujian penyembahan kita makan kerupuk, keletak, keletuk, atau kita makan, atau kameranya mati dulu, aduh capek aku tiduran begini. Saudara terkasih, bukan seperti itu. Tapi Paulus dan Silas, mereka pasti datang memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan membawa kesedihannya, dengan membawa perasaannya, tetapi mereka terus meninggikan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Yang namanya muji itu bukan mengeluh, saudara. Kalau Tuhan, aku takut, Tuhan ini bagaimana, itu bukan memuji, itu mengeluh. Tetapi dikatakan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara itu goyah, semuanya terbuka dan dibebaskan. Ya. Lalu kalau kita lihat di Yosua, tembok Yeriko, waduh, saya nggak bawa gambarnya. Tembok Yeriko tuh double, saudara. Setelah ini ada sekitar 4 meter, di luarnya ada lagi, jadi double 2 tembok Yeriko itu. Tetapi yang terjadi, mereka cuma pujian penyembahan. Apa yang terjadi? Temboknya roboh. Nah, saudara terkasih, jangan katakan itu mah zaman dulu. Zaman sekarang aku berdoa rupanya rumah sebelah roboh juga nggak bakal roboh-roboh. Saudara terkasih, bukan masalah roboh bangunannya. Tetapi kalau kita lihat semua ini yang roboh adalah masalahnya. Yang roboh adalah musuhnya. Yang roboh adalah penghalangnya. Yang roboh dan hancur adalah segala yang mengikat, menghalangi, dan menjadi masalah. Itu adalah kuasa pujian. Saudara terkasih, seringkali kalau kita ada masalah, kita bukannya memuji Tuhan, kita sibuk komplain. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, aku kan sudah berdoa. Tuhan, aku kan sudah meminta. Tuhan, aku kan sudah nurut. Tuhan, aku sudah begini. Kita sibuk membuat daftar kebaikan yang kita lakukan. Lalu protes, kenapa Tuhan begini? Nah, itu bukan memuji Tuhan. Itu bukan berdoa, saudara terkasih. Tapi kita datang memuji Tuhan. Yang namanya memuji itu apa sih? Memuji itu mengatakan, kamu cantik, kamu baik, bajumu bagus. Waduh Bapak, wow luar biasa, Bapak ini berwibawa. Wih anak ini kamu pinter. Itu namanya memuji. Kalau datang-datang terus, Pak ini gimana Pak, ini ada. Aku kan sudah minta tas Pak. Kenapa tasnya nggak diberikan Pak? Ayo Pak, aku minta tas. Itu bukan memuji, saudara terkasih ya. Seringkali kita datang kepada Tuhan, katanya datang kepada Tuhan. Tapi bukan memuji. Kita seringkali meminta-minta, kita sekarang teriak-teriak, bahkan kita seringkali membentak-bentak dan memerintah Tuhan. Itu bukan pujian. Kita minta kuasa. Suami aja kalau kita bilang, Pak, gimana sih? Aku kan minta uang, Pak. Minta uang untuk beli ini, beli itu. Kira-kira suasananya terjadi gimana sih? Suami kita sebel nggak sih? Kita datang, terus kita ngomong seperti itu. Tapi kalau kita datang, suami datang, Papa, aduh, mari Pak kita makan. Gimana? Wah kerjaannya, aduh Papa memang luar biasa. Suasananya apa? Papanya seneng. Mama, kamu minta apa, Ma? Kan begitu ya. Tapi kita memuji Tuhan bukan karena kita ada maksud loh ya. Saya cuma mau memberi contoh bahwa suasananya seperti itu. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat kita pujian penyembahan? Dikatakan puji-pujian adalah tahta Allah. Di Mazmur 22 ayat 4 dikatakan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Saudara terkasih, pada saat kita memuji Tuhan, itu Allah hadir, ya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa
di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Nah, itu kita harus benar-benar ada kuasa dalam pujian, saudara terkasih. Kenapa? Pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita meninggikan Tuhan, pada saat kita fokus atas kebaikan Tuhan, kita muliakan Tuhan atas semua sifat-sifat Tuhan, atas semua yang Tuhan lakukan kepada kita, Tuhan hadir dan bertahta. Pada saat kita berani dan bisa mengatakan itu, berarti apa? Kita mengakui bahwa kerajaan, kealahannya Tuhan itu atas hidup kita. Kita mengakui bahwa Tuhan berkuasa atas kita. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan bertindak karena apa? Hadiratnya memenuhi kita. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersyukur. Nah, sudah terkasih, pada saat hadirat Allah memenuhi kita, wow, luar biasa. Saya katakan hadirat Allah memenuhi kita luar biasa. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Mungkin masalah kita sama. Mungkin masalah kita nggak langsung selesai. Mungkin keadaan tidak berbeda, tetapi yang berbeda, saudara, hati kita, sikap kita, kepikiran kita, suasana dalam diri kita itu akan berubah, dan kita bisa melihat masalah itu dengan tenang. Kita bisa fokus kepada Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar arahan Tuhan, dan hati kita tetap damai dan sukacita. Ya, saudara terkasih, papa saya meninggal 3,5 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang saya masih sedih. Saya masih sedih sekali kalau ingat papa saya. Malam itu dan meninggalnya itu apa ya, sesuatu yang bagi saya itu mengagetkan, karena hari Minggu pagi saya berangkat ke Bandung pelayanan, waktu itu dia cuma panas, lalu Senin saya balik lanjut ke Nganjuk, mama saya bilang udah nggak panas, berarti saya pikir udah nggak apa-apa kan. Hari Selasa ternyata mama bilang, papa kok tidur terus ya. Nah, begitu saya datang, sudah terkasih, ternyata papa saya itu udah nggak bisa apa-apa. Saya jatuh terduduk, nggak bisa apa-apa, udah nggak sadar. Saya bawa ke rumah sakit, singkat cerita dia harus di ICU, pasang alat pernafasan dan sebagainya. Nah, waktu itu sebelum pasang alat nafas, ventilator ya, itu jam 11:30 malam saya sendirian. Dan dokter bilang, apa yang kamu putuskan buat papamu? Ini kamu tunggu, papa udah berangkat. Kita harus gerak cepat pasang. Saya bilang pasang. Sebelum pasang saya minta perminyakan. Karena apa? Dokternya bilang dipasang, bisa sadar, bisa langsung meninggal, bisa koma dengan jangka waktu yang kita nggak pernah tahu berapa lama. Keputusan yang sangat berat yang harus saya hadapi dalam hidup saya ya. Saya itu sampai nggak bisa mikir muter-muter. Sudah terkasih pada saat dokter mengatakan, oke, kita pasang. Apa yang saya lakukan? Saya cuma menangis, saya nggak bisa berdoa. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi yang namanya mulut saya jatuh terduduk. Saya cuma, lagu ini saya ulang-ulang. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sudah terkasih, lagu itu saya ulang-ulang sambil saya menangis dan saya duduk terbawa. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa ngeblank, saya nggak tahu harus bagaimana.
Tetapi pada saat seperti itu, saya cuma bisa puji-pujian, memuji, katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, saudara terkasih. Dalam keadaan yang seperti itu, hidup dan mati, hidup dan mati. Yang bisa saya lakukan cuma memuji. Karena apa? Saya udah nggak bisa mikir. Tetapi saya tahu pada saat saya menaikkan puji-pujian, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Dan Tuhan yang menguatkan saya. Sehingga selama Papa 2 minggu di ICU, saya itu bisa bagaimana ya? Sedihnya luar biasa. Sangat luar biasa. Bingung luar biasa. Mungkin kalau ditanya stres luar biasa. Tetapi yang sungguh luar biasanya Tuhan, dalam situasi yang seperti itu, damai sejahtera ini tidak hilang. Sukacita ini tidak hilang. Saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saudara terkasih. Saya nggak bisa minta apa, minta ini. Saya kalau ditanya kamu minta apa, Tuhan berikan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik terjadi itu aja ya. Saya sudah nggak berani minta apa-apa. Ya, saudara terkasih. Tetapi pada saat kita memuji, Allah akan bertindak menghancurkan penghalang-penghalang kita. Ya. Yang kedua, puji-pujian adalah senjata rohani kita. Kalau di Mazmur 8 ayat 3 dan Mazmur 21 yang dikatakan puji-pujian adalah dasar kekuatan yang didirikan Allah pada umatnya untuk membungkam iblis. Nah, saudara terkasih, Anda dan saya, kita semua nggak ada loh yang bebas dari gangguan iblis. Iblis itu selalu ada di sekitar kita dan mengganggu kita. Tetapi yang harus diingat, mereka punya kuasa. Tetapi pada saat kita punya Tuhan, kita punya kuasa, dan mereka tuh sebetulnya adalah musuh yang sudah kalah. Ngerti maksudnya musuh yang sudah kalah? Mereka memang mengganggu kita, tapi mereka tuh sudah kalah. Kalah oleh kuasa Yesus, kalah oleh darah Yesus, kalah oleh kebangkitan Yesus. Sebetulnya mereka itu macan ompong. Karena kita punya kuasa yang lebih besar. Nah, masalahnya nih, kalau kita udah punya masalah, terus kita makin dibujuk-bujuki, kita makin larut dalam masalah, kita makin terpuruk, kita makin marah, kita makin kecewa, bahkan marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, bilang enggak gereja-gerejaan, enggak misa-misaan, enggak Tuhan-Tuhanan. Saudara, kita sendiri yang melepaskan kuasa yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Lep, ya, seperti iklan sosis, tinggal lep, habis kita dimakan yang mengaum-ngaum seperti singa, habis. Saudara terkasih, tetapi pada saat kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam kesulitan, ataupun kita nggak sedang dalam apa-apapun, saat kita selalu pujian, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan penuh dengan sukacita, nggak ada yang bisa mengganggu kita, nggak ada yang bisa membisikin kita, nggak ada yang bisa menghasut kita. Mulutnya udah nggak akan kita dengar. Percuma kamu ngomong apapun, percuma. Kenapa? Karena hati kita pernah dengar sukacita. Hati kita penuh dengan puji-pujian. Hati kita penuh dengan hadirat Tuhan. Yang lain nggak penting. Amin, saudara terkasih. Yang lain nggak penting. Udah ada Allah dalam diriku. Ada sukacita Allah, ada damai sejahtera Allah. Walaupun mau masalah segede apapun, pada saat ada Tuhan dalam diri kita, ada kuasa Allah dalam diri kita, kita nggak akan terjatuh. Ya, misalnya, seseorang ini saya kasih perumpamaan ya, perumpamaan. Ada seseorang itu dia merasa bahwa dirinya itu jelek, merasa bahwa dirinya itu udah kurus, hitam, jelek, bodoh, hidup lagi gitu ya. Terus dibisikin, iya memang kamu tuh jelek, kamu sama itu dikatain loh, kamu tuh katanya udah jelek bertingkah lagi, ya sudah terkasih marah. Tetapi pada saat seseorang itu dirinya benar-benar dipenuhi oleh Tuhan, benar-benar selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu bersukacita, ada Tuhan dalam dirinya, ada hadirat Tuhan dalamnya, terus dibilang, kamu dibilang orang kamu jelek, terserah jelek, pokoknya kata Tuhan, aku luar biasa. Nggak akan terpengaruh.
Nggak akan ngaruh, saudara terkasih. Tidak akan terpengaruh. Ya, Devi yang sama, dulu dengan sekarang sangat berbeda. Dulu saya ini adalah orang yang pendiam, cueknya setengah mati, nggak suka ngomong, nggak peduli sama orang, dan nggak ada percaya diri. Percaya diri itu nggak ada. Saya merasa bahwa saya ini udah tinggi saya 175, Bapak Ibu, kurus, berat saya 52, ya. Orang bilang saya kayak tiang listrik, begitu ya. Udah gitu saya merasa saya jelek, nggak cantik, hitam, goblok, ditolak orang tua lagi. Nah, kuncinya di situ. Karena saya ditolak orang tua, saya nggak punya percaya diri. Nah, pada saat saya menemukan bahwa saya dicintai Tuhan, Devi yang sama bisa berubah. Saya tinggi, saya seneng tinggi. Ternyata banyak orang yang pengen tinggi. Dulu saya tuh mindernya setengah mati kalau saya tinggi. Sampai badan saya tekuk-tekuk begini supaya saya nggak kelihatan tinggi. Sampai saya bungkuk begini karena saya malu saya tinggi, minder. Sekarang saya bilang, saya punya Tuhan dalam diri saya. Mau tinggi kek, mau kurus kek, mau jelek kek, mau hitam. Pokoknya bagi Tuhan aku luar biasa. Nah, sudah terkasih itu menjadi sukacita. Kecantikan dari dalam akan keluar, karena itu kecantikan dari Tuhan. Kita akan selalu bahagia, kita akan selalu sukacita, dan itu yang akan tertransfer di sekitar kita. Ya, yang ketiga, puji-pujian mengatasi problem kehidupan. Sudah terkasih, campur tangan Allah yang ajaib, hasil dari pujian. Seperti tadi, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Apa yang terjadi? Problem itu rasanya menjadi, kenapa? Karena kita fokus sama Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Tuhan yang punya segalanya. Tuhan mampu mengatasi segalanya. Tuhan itu kuasanya luar biasa. Tuhan itu sungguh mencintai kita. Loh, kok kita bingung dengan masalah? Mau kita punya Tuhan yang seperti itu yang ada untuk kita. Kalau kita saat fokus dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan, cinta Tuhan, kita fokus terus sama Tuhan. Masalah-masalah itu jadi nggak ada apa-apanya. Mungkin kita serang begini, seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Yang gede siapa? Masalah Tuhan. Nggak kuat Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Berat Tuhan, bagaimana Tuhan? Nah, itu salah. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Sudah terkasih, siapa yang besar? Yesus. Kita bilang, hei masalah, jangan macam-macam, aku punya Tuhan yang besar. Nah, seperti itu saudara terkasih. Maka kita akan menjadi kuat, kita akan tetap sukacita, kita akan bisa mendengar apa kata Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Enggak cuman teori, tapi itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, pada saat kita di persekutuan doa nih, yang kita lakukan adalah kita bersama-sama memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jangan cuman di persekutuan doa doang. Tetapi kita juga harus memuji, menyembah, meninggikan Tuhan menjadi doa pribadi kita. Di rumah juga begitu. Jangan kalau di PD, waduh kita suci, angkat tangan, sampai wah Tuhan Engkau luar biasa, sampai malaikat liwat minder. Wih, orang ini suci banget, kita kalah suci. Tapi di rumah nggak pernah berdoa. Itu mah bohong. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa berdoa itu adalah kehidupan kita.
baik di rumah maupun saat di persekutuan doa. Saat di rumah kita selalu doa pribadi, begitu kita doa pribadi, ada api dalam diri kita. Ada Roh Allah dalam diri kita, api yang kita ada karena hasil pujian penyembahan di rumah, kita bawa di persekutuan doa. Api-api kecil berkumpul menjadi satu pada saat pujian penyembahan. Wah, luar biasa, menjadi api Roh Kudus yang luar biasa, membakar jiwa yang haus, yang letih, lesu, berbeban berat, dibakar semuanya dan merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Harus seperti itu, maka persekutuan doa akan menjadi hidup. Orang bakal kangen datang ke PD. Ya, orang bakal kangen. Sudah terkasih, kita harus selalu melihat diri kita, apa yang kurang dalam diriku. Kenapa PD-nya sepi? Kalau kemarin orang cuma datang 20-an, kenapa PD-nya sepi? Itu pun dijemput-jemput, timnya cuma 4. Nggak ada yang komitmen, nggak ada yang berdoa untuk PD, nggak ada yang memohon. Udah minggu depan udah beres ini. Udah, acara buyar selesai. Itu mah bukan persekutuan doa. Itu mah kayak acara kumpul-kumpul begitu ya, kayak seminar. Persekutuan doa bukan seperti itu. Ya, walaupun sekarang kita online, tetap setiap minggu kita ada persekutuan doa. Ada doa syafaat khusus, berdoa untuk PD. Ada lagi kita pertemuan antara tim, kita namakan sel. Di situ kita baca firman Tuhan bersama-sama, kita saling sharing, menguatkan, kita bercanda. Nah, sukacita, sudah terkasih, sukacita, ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Terus pujian penyembahan di PD itu apa sih? Urutannya harus bagaimana sih? Yang benar bagaimana, yang salah bagaimana? Nah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita mulai di Mazmur 100, ya. Mazmur 100 ini adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama menuju ke bait Allah. Mereka ada tua, muda, laki, wanita, besar, kecil, dengan berbagai latar belakang masalah, beban, dan sebagainya. Nah, mereka itu berjalan menuju ke bait Allah. Kita lihat di Mazmur. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, sudah terkasih, ini adalah dasar kita untuk melakukan pujian dan penyembahan di persekutuan doa. Kalau kita baca di Mazmur 100, ini suasana yang bagaimana sih? Kalau kita lihat bersorak-sorai, sukacita, lagi sorak-sorai, bersoraklah. Ini adalah suasana yang bagaimana? Bahagia, sukacita. Saudara terkasih, kunci yang utama pada saat kita mau melakukan pujian penyembahan di persekutuan doa adalah kita harus sukacita. Pernah nggak, perhatian nggak yang namanya worship leader atau tim pujian? Pada saat umat datang, mukanya ditekuk, nggak senyum. Nanti pulang pun tetap muka ditekuk, nggak senyum. Ya, sudah terkasih, gagal deh tujuan dari PD. Padahal kita ingin agar semuanya memuji Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, sukacita. Maka yang pertama ini adalah datanglah ke hadapannya dengan sukacita dan sorak-sorai. Mau ada masalah, mau sedih, mau berbeban berat, mau nggak enak. Kalau kita mau memuji Tuhan, harus dengan sorak-sorai dan sukacita. Dan itu adalah pilihan, ya, itu adalah pilihan. Maka pada saat datang terus penyambut tamunya, shalom, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kira-kira kita dipaksa senyum nggak? Atau kan nggak mungkin kita melihat wajah yang manis, sudah berdoa, tim pujiannya berdoa, Allah Roh Kudus penuhi aku, penuh dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Wah, sehingga pada saat orang datang, kita senyum aja, celing, transfer Roh Allah, celing, transfer sukacita Allah. Sehingga yang datangnya mukanya cemberut, begitu melihat senyum, bukan senyum sendiri, tapi senyum bersama Tuhan, senyum bersama Roh Kudus, hatinya lumer, siap untuk memuji Tuhan. Ya, dikatakan apa?
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang, pertama pintu masuknya pintu gerbang. Ya, dengan apa? Nyanyian syukur. Nyanyian syukur. Saya ulangi ya, nyanyian syukur. Bukan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku minta ini Tuhan. Masalahku bagaimana Tuhan? Kenapa jalan keluarnya nggak ada Tuhan? Ini bagaimana? Lah, itu seperti bayangin masuk ke rumahnya orang, langsung buka pintu, jebret, langsung ke meja makan. Aku minta makan. Waduh. Betul nggak sih seperti itu? Ya kan? Nah, kalau kita seperti itu, mari saat ini Anda dan saya bertobat, saudara terkasih ya. Dikatakan masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nanti saya bahas di belakang. Lalu habis buka pintu gerbang, masuk ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Nah, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Syukur dan pujian yang terus kita naikkan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan, persatuan pribadi dengan Allah. Maka dikatakan pada saat Allah itu adalah roh, kita menyembah harus dengan roh. Ya, sudah terkasih. Syukur, dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Syukur itu apa sih? Yang namanya syukur itu terima kasih. Terima kasih. Ini masih melihat diri kita sendiri. Terima kasih atas semua yang kita terima, atas kebaikan Tuhan, atas apapun. Bahkan atas sesuatu yang nggak enak pun kita bisa berterima kasih. Kenapa? Karena pada saat kita mengucap syukur, itu kita memakai kacamatanya Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, itu Tuhan ingin mengajar, Tuhan ingin mendidik, dan kita tahu bahwa di balik itu semua ada kebaikan. Positif, hatinya positif. Jadi kita datang ke persekutuan doa, sudah diterima penyambut tamu, senyum. Ayo WL-nya, worship leader-nya, mari saudara terkasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita positif, bukan gini, bersyukur. Kamu nggak tahu ya, aku lagi ada masalah. Kamu nggak tahu ya, ini aku rugi sekian. Enak aja disuruh bersyukur. Wah, ngomel terus. Nggak bisa bersyukur, saudara terkasih. Ya. Nah, pada saat kita bersyukur melihat, aduh iya sih, aku masih bisa sehat. Walaupun ada masalah, aku masih nggak sakit. Aku masih bisa begini, aku bisa begitu, aku bisa begini. Nah, itu hati kita akan limpah dengan syukur. Oh iya sih, aku nih loh beruntung ya. Aku nih loh, bersyukurnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, maka kita akan bisa mengucap syukur. Saya kasih orang Katolik itu suka dalam hati. Ya, kita tuh memang orang Katolik tenang. Kalau sudah disuruh, ayo bersyukur kepada Tuhan. WL-nya sudah, ayo, mari memuji Tuhan, pujilah Tuhan, bersyukur. Yang lainnya, saudara terkasih, berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sampai WL-nya bisa putus asa sendiri ya, gitu ya. Nah, kenapa orang-orang mengatakan aku bersyukur dalam hati? Betul ya, bersyukur dalam hati. Nah, saudara terkasih, bayangin nih kita punya anak ya. Terus saya bilang sama anak saya, nak, coba bilang terima kasih sama mama. Terus sama saya gini, loh nak, bilang terima kasih sama mama. Nak, bilang, ayo ucapkan terima kasih. Loh kenapa sih kok nggak mau? Sudah mah dalam hati. Sedih loh. Ya, tapi kalau anak saya bilang, mama terima kasih, senengnya saudara terkasih, betul nggak? Ya, seneng loh anak kita bilang terima kasih mama, oh terima kasih papa, wow. Nah, itu juga yang harus kita lakukan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kita terima. Masa sih kita nih mendapat segala sesuatu yang luar biasa ini disuruh ngomong terima kasih aja nggak mau, kebangetan nggak sih? Nah, pada saat kita mengucapkan syukur, kita bisa berkata-kata, kita bisa bermazmur, kita bisa bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Ini nggak ada anak saya ya, biasanya anak saya main musik, pada pergi semua.
Ya, kita berkata, oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluargaku, terima kasih atas suamiku, walaupun ngoroknya keras, gak apa-apa Tuhan, terima kasih atas istriku, walaupun dia dari terbit matahari sampai tenggelamnya ngomel, terus terima kasih Tuhan, bersyukur, berarti istriku masih sehat Tuhan, terima kasih anakku, walaupun naik turun rumah berpuluh kali, berarti anakku masih lincah, terima kasih Tuhan, ya, semua positif sudah terkasih, bisa nyanyi, terima kasih, oh, tadi lagu tuh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tapi pada saat kita ngomong bersyukur, kita benar-benar bersyukur. Jangan, ku bersyukur Tuhan. Apa Tuhan, hutangku masih belum lunas, itu mah bukan bersyukur, ya kan? Nah, bermazmur. Kita membentuk kata-kata kita sendiri untuk berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Meskipun suara kita nggak, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih seluruh keluargaku sehat. Sudah terkasih, nggak apa-apa. Tuhan melihat hati. Tadi dikatakan Tuhan melihat hati, tidak melihat suara kita. Apakah kalau kita bilang, wow, langsung syukurnya sus gitu. Sama. Tuhan melihat hati, saudara terkasih, ya. Lalu yang kedua apa? Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bedanya bersyukur, kalau bersyukur masih melihat apa yang kita terima, sekarang pujian melihat siapa yang memberi, ya. Jadi kita memperkatakan kebaikan Tuhan, menyadari bagaimana sifat-sifat Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, itu kita, waduh, fokus Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Coba kalau nggak ada Tuhan Yesus, aku nih bagaimana Tuhan? Ya, bersyukur, terima kasih Tuhan, walaupun aku nih banyak berdosa, tapi Engkau mengampuni aku. Oh Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu mengampuni, Engkau mengasihi aku, terima kasih Tuhan. Bermazmur, bentuk kata-kata sendiri, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang hidup, ya, atau berkata-kata, Tuhan Engkau sungguh luar biasa, Tuhan, Engkau dokter yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan pelindungku, Engkau Tuhan. Wah, semua kita memuji-muji Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, ya, atau bernyanyi, ya, bernyanyi. Bagaimana atas sifat-sifat Tuhan? Itu juga yang kita lakukan pada saat kita bersekutuan doa. Wah, kalau kita memuji Tuhan bersama-sama itu luar biasa, saudara terkasih, ya. Atau bahkan kita bernyanyi-nyanyi. Kenapa kita bernyanyi? Dikatakan di depan sorak-sorai kok. Yang namanya sorak-sorai, waduh, saya masih ingat dulu waktu saya SMA tuh saya pernah ngefans sama satu artis. Waktu dia datang saya begini, saudara. Gantengnya. Bisa seperti itu kayak orang gila, ya kan? Ini yang datang siapa? Yang datang Tuhan. Seharusnya bagaimana? Waduh, ini Tuhan, Tuhan besarnya seperti itu. Saudara kasih, berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu, Lebaran 2 tahun yang lalu, bukan Lebaran ya, saya lupa apa Lebaran. Waktu itu ada Karis Conference. Jadi Karis itu, jadi begini. Kita PD, Persatuan Doa, itu dikoordinasi oleh Badan Pelayanan Keuskupan. Ya, Badan Pelayanan Keuskupan di beberapa keuskupan dikoordinir oleh Badan Pelayanan Provinsi Gerejawi. Nah, Badan Provinsi Gerejawi di Indonesia ini ada 10, dikoordinasi oleh Badan Pelayanan Nasional. Nah, saya adalah wakil seksi kaderisasi di Badan Pelayanan Nasional. Nah, waktu itu ada Karis Conference. Jadi dulu sebelumnya kita ISAU antara negara-negara, BPN di negara-negara ini di seluruh dunia yang karismatik seperti kita ini dikoordinir oleh namanya ISAU. Itu cuma satu ada di Roma. Nah, kan Bapak Ibu tahu ada KTM, ada berapa yang berspiritual karismatik. Paus kita ini orang pembaruan loh. Paus kita ini yang sekarang ini orang pembawaan. Dia bilang nggak mau banyak-banyak, semua jadi satu, jebret, dinamakan Karis. Karis itu karismatik renewal service. Aduh, saya lupa apa. Pokoknya karismatik se-dunia. Nah, itu Paus sendiri yang meresmikan. Jadi Karis diresmikan tahun 2019. Nah, saya bersama dengan teman-teman dari BPN kita berangkat ke Roma, ke Vatikan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, saya nggak pernah seumur hidup membayangkan saya bakal ketemu paus. Ketemu paus, saudara. Ketemu paus di depan mata, cuman jarak 1,5 meter. Saya tuh seperti orang gila. Wah, wah, wah. Wih, saya tuh sampai ini ya, orang Surabaya bilang dengan segala upaya saya tuh berusaha memegang dan kena pegang sampai otot-otot saya ketarik, tapi sukacitanya saya tuh sampai seminggu tuh, habis ketemu paus, habis megang paus, seperti begitu. Ini yang datang Tuhan Yesus sendiri. Seharusnya kita itu lebih dahsyat, ya. Tapi berapa banyak dari kita Tuhan Yesus udah biasa, sehingga puji-pujian menyembah nggak lagi menjadi hidup dan tidak berdampak. Sehingga persekutuan doa menjadi bagaimana? Loyo, lesu, karena semuanya ya asal nyanyi aja, nggak ada sukacita, nggak ada apa semangatnya, nggak ada rohnya. Orang-orang yang muji nggak terasa dampak apa-apa, nggak ketemu Tuhan juga, nggak ngalami apa-apa. Ya, saudara terkasih, suatu syukur dan pujian yang luar biasa, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus, maka di situ akan semakin kita bertemu dengan Tuhan dan terjadilah penyembahan, di mana kita bertemu antara roh kita dengan roh Allah. Di situ sudah nggak ada lagi kata-kata, tinggal menyembah di dalam roh, dan disitulah karisma muncul. Kita menyembah Tuhan dengan karunia bahasa roh. Kita bersenandung dalam roh, ya, ataupun kita hening. Ini kalau saya ada musiknya saya akan praktek. Yang bersenandung dalam roh itu adalah tanpa kata tapi benar-benar kita lagi berdua-duaan dengan Tuhan, roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Nah, di situ muncul karunia-karunia. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan berbicara, beban kita diangkat, kita dikuatkan, sukacita, damai sejahtera. Nah, saudara terkasih, kita semua rindu seperti itu. Amin. Kita rindu bahwa kita datang ke PD, muka ditekuk, pulang tidak muka ditekuk. Tapi kita datang ke PD, kita benar-benar punya satu tujuan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Maka di situ hadirat Allah, Tuhan Allah bertahta atas penyembahan kita, dan terjadi mujizat yang seperti Tuhan mau. Amin. Oke, saya kembalikan kepada